Nggak bisa, saudara. Begitu. Sekian, terima kasih. Baik, tanggapi ya. Jadi ada poin-poin yang agak sedikit bercandaan, sarkas dan nggak ada tujuannya tadi ya. Gini, pertama-tama yang harus Ustadz Wapi pahami bahwa banyak hadis itu adalah hasil daripada rekayasa. Dan itu tenang dulu, jangan gelisah, jangan gelisah. Jadi ini menurut seorang peneliti hadis, namanya adalah Bukhari. Dia dikatakan sebagai Imam Bukhari. Jadi perjalanan Imam Bukhari menurut sejarah orang Islam, dia menemukan kurang lebih 600.000. Bayangkan, 600.000 hadis yang dia periksa selama 16 tahun. Tetapi yang dia temukan sahih itu hanyalah 6.000. Artinya apa? Artinya ada 99% orang bercerita tentang Muhammad tetapi isinya ngibul. Makanya tidak dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti agama Islam selama 13 tahun. Dan saya ngerti betul dengan persis kenapa dan apa yang terjadi di dalam agama Islam. Pertama, kenapa hadis itu palsu? Kenapa dikatakan barang siapa yang memahami Al-Quran harus mengikuti ulama? Kenapa hadis itu palsu? Perhatikan. Kenapa Muhammad mustahil mengatakan itu? Pertama, karena di zaman Muhammad itu nggak ada ulama. Siapa ulama-ulama sebelum Muhammad? Itu mengindikasikan bahwa hadis itu sebenarnya dibuat di zaman ketika sudah banyak ulama. Mereka mengarang hadis tersebut untuk apa? Supaya orang berbondong-bondong datang ke pondok pesantren dan belajar kepada ulama sehingga mereka menghasilkan fulus. Karena apa? Karena di zaman Muhammad nggak ada ulama. Siapa ulama di zaman Muhammad? Nggak ada. Makanya hadis tersebut sudah pasti gombal gambul. Dan hadis yang palsu itu banyak sekali dan umat Islam itu mengakui bahwa ada banyak sekali hadis-hadis palsu. Ya, bahkan di dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim pun sampai detik ini masih dipalsu-palsukan sama orang Islam. Nah, lalu apa kata Al-Quran? Perhatikan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya kamu memprihatinkan di rumah orang Islam tidak didapati Injil dan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah yang mengakibatkan banyak sekarang umat Islam berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang umat Islam baca adalah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab, misalnya kitab di surga nanti burung berdiri 70 tahun, tidak turun-turun, ya kan? Betul tidak? Nah, itu kan kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Makanya umat muslim waktu baca Quran, dia baca sambil terbalik begini, sambil tidur-tiduran. Disuruh beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran, yakni Injil, malah akhirnya dibaca terbalik, beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sehingga akhirnya umat... Sebentar, belum, udah gelisah dia. Gelisah kali. Gelisah dia. Gelisah. Baik. Kemudian yang kedua,
Sebenarnya tema kita tadi kan intinya kita sudah sama tadi ya, bahwa kita itu sudah merujuk kepada satu kesimpulan. Siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita mirip dengan dia? Mirip dengan Yesus atau mirip dengan Muhammad? Jelas, Injil berkata bahwa Yesus tidak bercacat celah. Tipu tidak ada di mulutnya. Perhatikan, dia tidak berdusta. Al-Quran membenarkan bahwasanya Isa itu adalah seorang yang suci. Sementara di dalam Al-Quran jelas tadi Pak Ustadz, Muhammad membeda-bedakan orang. Kalau orang miskin, orang buta datang kepada Muhammad, dia berwajah masam. Tetapi jikalau seorang kaya yang datang kepadanya, Muhammad langsung melayaninya. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan begini. Ustadz Wabi tadi bilang begini. Loh, bagaimana ketika Muhammad berkata kepadanya bahwasanya kalau orang dia mengobrol dengan pembesar-pembesar Quraisy, mereka Muhammad tetap ini. Tetapi kalau kita bacakan di dalam Quran, ada satu peristiwa di mana Muhammad orang Quraisy dengan para pembesar-pembesar mereka ketika Muhammad sujud bersama-sama dengan mereka dengan mengatakan bahwasanya mereka itu ya para yang disembah-sembah mereka itu adalah pembawa berita dari Allah atau yang disebut dengan Garanik. Nah itu. Lalu ayat itu kan ditegur. Nah ini nanti Pak Ustaz Wabi bisa jelaskan. Maka turunlah sehingga Muhammad terpeleset. Kemudian yang kedua, Muhammad juga mohon maaf nih, tapi kalau ngomong gini nanti saya dibilang menista. Enggak. Kalau saya bilang gimana ya, tapi memang begini, ayat Al-Quran mengatakan kalau mau ngomong sama Muhammad itu memang harus bayar. Makanya saya katakan seandainya ada seorang ulama sekarang yang mata duitan, ya mau gimana? Karena dicontohkan. Nih saya balikkan. Saya balikkan Sub. Nanti saya kalau mau ngomong begitu nanti dibilang penistaan agama. Jadi nggak usah lah kita bilang Muhammad Manu ya. Nih Sob. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Perhatikan. Sob, dibesarin Sob. Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Perhatikan. Apakah Muhammad itu dia mementingkan uang? Perhatikan. Hai orang-orang yang beriman. Apabila engkau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah engkau mengeluarkan sedekah alias duit. Tetapi para penerjemah itu menambahkan dalam kurung nih. Nih, dibikin dalam tanda kurungnya kepada orang miskin. Padahal ayat ini tidak berbicara bahwa sedekah itu diberikan kepada orang miskin. Tidak. Maksudnya sedekah itu dikasih ke Muhammad. Kalau mereka mau ngomong sama Muhammad, mereka harus bayar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh dalam tanda kurung yang disediakan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi sama penerjemah diedit menjadi kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Silakan. Panjang kali ini ya. Oke. Yang pertama, meskipun pertanyaan kita nggak ada yang dijawab, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita fokus ada dakwah yang kita sampaikan tentang Islam, bahwa yang disampaikan Mas Edis semuanya hanya tolak ukurnya sesuai otak Mas Edis. Tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun
Dari tadi pertanyaan saya tentang ilmu apa dalam perumpamaan nggak dijawab. Dari semua jawabannya adalah sesuai dengan kehendak Mas Edis. Mas Edis melarang kita ikut ulama, tapi orang lain harus mengikuti paham dia. Nggak. Sekarang saya akan menjawab salah satunya tentang ayat yang dibawakan Mas Edis. Jadi ayat ini begini bunyinya. Goronik. Belum, dari awal dong. Kamu kan panjang tuh. Itu surah Yusuf ya. Surah Yusuf ayat ke-94. Yunus. Surah Yunus ayat ke-94. Ini ya. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika. Fa in kunta apabila engkau Muhammad. Nah, ini bedanya nih. Orang Islam pakai langsung original teks nih. Nggak pakai terjemahan dalam kurung, buka kurung, apalah itu. Kalau orang Islam begini nih, keren nih orang Islam nih. Umat Nabi Muhammad nih. Langsung pakai original teks nih. Fa in kunta apabila engkau Muhammad. Fi syakkin dalam keraguan. Mimma tentang apa-apa anzalna yang telah kami turunkan ilaika kepadamu. Fas'al, maka bertanyalah kamu Muhammad, alladzina kepada orang-orang. Yaqra'una yang membaca Alkitab min qablika sebelum kamu. Laqad ja'akal haq, maka telah datang kepadamu kebenaran. Min rabbika dari Tuhan kamu. Ya. Laqad ja'al akal haq, maka telah datang kebenaran kepadamu. Ingat, sampai selesai bacanya, sampai selesai ini ya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu. Min rabbika dari Tuhan kamu. Maka fala takunanna minal muntarin. Maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Nah, disuruh bertanya apa? Itu dilanjutkan Mas Edis. Jangan cuma sebegini saja. Gitu loh. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang-orang sebelumnya yang membaca kitab-kitab sebelumnya, disuruh nanya apa, kan begitu kan? Justru ini bisa ketabuk antum. Bisa ketabuk. Disuruh nanya apa? Nih, wa kadza qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini satu zaman dengan Nabi. Ini ponakan sepupunya Nabi. Wa kadza qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wal Hasan al-Basri. Wa hadza fihi tathbitun lil ummah, dan ini adalah pemantapan untuk umat. Wa i'lamuhum lahum, untuk orang yang hidup sezaman dengan Nabi ya. Ini sepupunya langsung. Apa? Tentang apa? Disuruh bertanya tentang apa? Anna sifata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam maujudah fil kutubil mutaqaddimah allati bi aidi ahlil kitab. Bahwa sifat tentang Nabi Muhammad telah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu yang dipegang oleh orang-orang ahlu kitab di zaman Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Muhammad disuruh nanya ini nih, bahwa beliau telah tertulis di dalam kitab ahlul kitab. Bukan bertanya tentang Bible, bukan. Bukan bertanya tentang Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan. Bukan bertanya tentang perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian modern, dan perjanjian expired, bukan. Tapi disuruh bertanya kepada orang-orang sebelumnya bahwa nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad telah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Kata siapa? Ini yang menyampaikan orang yang duduk langsung bersama Rasulullah, yang belajar langsung kepada Nabi, yang dia adalah sepupu Nabi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Cedir. Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Bukan suruh nanya Bible Mas Edis, bukan. Kalau nanyanya Bible, apa kata Nabi? La asyukku wala as'al. Aku nggak ragu, aku nggak nanya. Ngapain kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Begitu. Enggak butuh Nabi Muhammad. Begitu butuh Nabi Muhammad pertanyaan Bible itu. Kemudian tentang ayat Goronik. Ayat Goronik sekarang ya. Ayat Goronik. Oke, kita buka di dalam tafsir At-Tabari. Ayatnya yang saya baca nih, ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan. Tidaklah kami mengutus. Nah, ini hebatnya nih, umat Nabi Muhammad kerennya nih, langsung baca original teks nih. Ini umat terbaik ini sekarang ini ya. Umat Nabi universal, bukan Nabi lokal ini ya. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum kamu Muhammad, min rasulin dari sebuah utusan, wala nabiyyin dan seseorang nabi, illa kecuali idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Kalau sampai setan ganggu dia nih, kalau sampai setan ganggu dia, ini ayat Goronik nih. Maka fayansakhullahu ma yulki syaiton. Allah langsung menolong nabinya dan
Allah langsung menghapus apa yang mana setan menyisipkan kepadanya. Thumma yahkumullah. Kemudian Allah akan menghukumi ayatihi ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Ini tertulis di dalam surah Al-Hajj ayat ke-52. Jadi, Goronik itu sudah dijawab di dalam Al-Quran. Bahwa setiap ada Rasul yang diganggu oleh setan, setiap ada Rasul yang diganggu oleh iblis ketika menyampaikan ayat, disisipkan atau apapun, maka fayansakhullahu ma yulki syaitan. Maka Allah nanti akan menghapus apa yang setan itu ikut menyisipkan kepadanya. Lalu Allah akan menghukumi ayat-ayatnya sesuai dengan kehendaknya. Dan dialah orang zat yang maha mengetahui, hakimun dan maha bijaksana. Cedir. Selamat datang di Al-Quran, Mas Edis. Ini adalah Al-Quran dengan menggunakan adabun lughah wa afsahuha. Bahasa yang paling fasih dan bahasa yang paling detail. Sekarang saya tanya balik. Kalau dia mengatakan nih, Al-Quran disisip-sisipkan, ini datang dari mana? Anda buka kurung, tutup kurung, Anda sekarang akan bunuh diri, Mas Edis. Kita buka sisipan-sisipan yang ada di dalam Bible. Kita tunggu. Oke, sekarang kita buka misalnya. Misalnya, Jangan terlalu keras Ustaz. Nanti dia pakai ilmu alkibuli pula yang dia pakai. Nah, Ah, ah. terima kasih Bunda Mila. agak ini mendem suara. Ya, ini Suara ya, mendem. ini. Hmm. Oke. Misalnya, ini saya nanya, jawab ya, jawab. Markus 16 nomor 8. Ini kalau kita cek di dalam Tectus Receptus, itu ayatnya cuma sampai karena takut. Ini ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, dengan singkat sampai satu paragraf, ini bukan satu kata ya. Satu paragraf ini tidak ditemukan baik di dalam Tectus Receptus, baik di dalam Mesora ataupun yang lain. Septuagint nggak ada. Ada satu paragraf muncul menjadi ayat. Pertanyaan saya adalah, adakah data ya di dalam manuskrip tentang keterangan satu paragraf ini? Manuskrip yang lebih tua nih daripada Sinaiticus. Karena Sinaiticus itu yang paling lengkap. Yang paling lengkap kan Sinaiticus tuh. Kalau kita buka nih, misalnya Sinaiticus ya. Kalau kita lihat di Sinaiticus. Nah, ini kalau kita buka di sini, maka ini akan menimbulkan banyak ayat-ayat tambahan nanti teman-teman. Kita akan membuktikan di sini akan banyak ayat-ayat tambahan. Misalnya kalau kita lihat di Markus, bentar ya. Yakin saya nggak paham Edis ini pasti. Yakin sih. Di dalam Markus ini Mark chapter 1, ya chapter 1, lalu kita buka Markus 16 misalnya ini kan ada 16 ada 16 chapter nih. Ya. 16 chapter. Nah, di sini ini kan abad yang paling tua. Nah, ternyata chapter 16 itu sampai 8 ayat. Sampai 8 ayat. Sedangkan di Bible yang sekarang sampai 20 ayat. Bayangkan. Zaman sekarang sampai 20, dari 8 jadi 20, di abad keempat itu masih 8, di abad sekarang ke-25 ini menjadi 20 ayat. Berarti Bible itu tergantung abadnya. Semakin tambah abadnya, semakin naik harga BBM, semakin banyak ayatnya. Apakah begitu? Nah, Berat, jadi saudara-saudara. saya pengen nanya. Baik. Saya pengen nanya, yang lebih tua dari ini, ya, ini kan abad keempat, yang lebih tua dari ini, yang menambahkan hingga 20 ayat, ada nggak dalilnya? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Sekian, terima kasih. Baiklah.
Baik, pertama saya tanggapi ya. Saya Kasih, dibesarin Bun. sup. Uncup baik. Terima kasih. Pertama-tama, sekali lagi ya, saya harus mengatakan dan saya tidak capek-capeknya mengatakan, Ustadz Wafi berhentilah menyesatkan umat. Kenapa? Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu sendiri berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, di situ tidak ada jika kamu ragu-ragu tentang Injil Matius, Markus. Memang bukan itu. Memang jika kamu ragu-ragu tentang yang diturunkan. Yang diturunkan itu apa sih? Yang diturunkan itu kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Betul? Kan itu yang diturunkan kepada Muhammad menurut iman orang Islam. Dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, kalau kamu punya keraguan tentang itu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sebelum engkau Muhammad, siapa mereka? Sudah pasti adalah ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Jadi umat Islam itu sebetulnya harus merujuk kepada apa yang dibaca sebelum Muhammad lahir, yaitu Injil dan Taurat. Tetapi sayang seribu sayang, sangat-sangat menyedihkan bahwa umat muslim telah terprovokasi atau telah dicokoki sebuah dogma bahwa kalau mereka mau memahami Al-Quran, mereka harus merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Inilah yang dipakai oleh Ustadz Wafi untuk memelintir ajaran agama Islam. Padahal ajaran agama Islam itu sejatinya harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, makanya umat muslim sekarang malah di rumahnya itu yang ditemukan itu adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Contoh, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana dikatakan bahwa nanti di surga nanti burung-burung lelaki di sana berdiri 70 tahun dan tidak turun-turun. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ceramahnya isinya kayak begitu-begitu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi jangan tutup kamera, nampaknya dia udah malu ini saya bongkar kedoknya ini. Saya lagi, Jangan begitulah. saya lagi Harus ngerokok. menyimak dong. Saya lagi ngerokok. Baik, yang kedua, kemudian mengenai ayat-ayat Quranik. Sebenarnya ya, ini sekarang saya pakai metodenya bedakan tafsir dengan peristiwa yang terjadi. Kita harus bisa membedakan itu. Kalau peristiwa yang terjadi ini, saya bacakan. Saya balik dulu kamera saya ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar setan pernah menyusupkan ke dalam mulut Muhammad sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu akhirnya dinasakh atau dihilangkan? Perhatikan. Nih ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu latar belakangnya surat Al-Hajj ayat 52 ya. Nih, Imam Ibnu Katsir berkata, banyak para mufasir yang menyebutkan di ayat kisah Quranik, sejenis burung air, serta kembalinya para sahabat yang sudah berhijrah ke Habasyah karena mereka mengira bahwa kaum musyrik Quraisy sudah masuk Islam. Singkat ceritanya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah membacakan surat An-Najm. Ketika sampai kepada ayat nih, afara atur mulyata wal auza, ya inilah caranya ya, wa manaras dan seterusnya nih. Artinya, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza Al-Manat yang ketiga yang paling terkemudian? Setan memasukkan godaan lisan ke beliau. Jadi setan itu sempat memasukkan sesuatu ke mulut Rasul. Itulah Quranik yang utama dan perantara yang dapat diharapkan. Maka mereka orang-orang musyrik berkata, belum pernah
belum pernah sebelum ini menyebut yang baik-baik terhadap Tuhan kita. Maka beliau, maksudnya Muhammad, sujud dan mereka pun ikut sujud. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan tersebut ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Ini bercerita bagaimana, saya balikan. Ini penting sekali loh ini. Nih saya balik. Ini sangat-sangat penting dan ini vital. Ini ada tulisan ini kenapa sob? Ini di muka saya ini. Baik, dengarkan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa Muhammad pernah salah ucap. Sebenarnya Muhammad salah ucap itu dikonfirmasi oleh hadis. Pernah suatu kali Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah. Muhammad melihat, ngapain ini orang-orang para petani ini? Apa yang mereka perbuat ini? Sahabat berkata, mereka mengawinkan benang sari dan putik. Lalu apa kata Rasulullah? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu pun akan baik-baik saja tumbuhnya. Maka mereka mengikuti perkataan Muhammad, lalu apa yang terjadi? Mereka mengalami gagal panen. Ketika mereka mengalami gagal panen, Muhammad datang lagi untuk kedua kalinya ke kota tersebut. Apa yang terjadi kepada pohon-pohon kurma kalian sehingga tumbuh dalam keadaan seperti ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad berkata, engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Inilah yang mengindikasikan bahwa Muhammad, tema kita kembali ke tema kita, tidak pantas dijadikan suri tauladan. Kenapa? Karena dia mempunyai banyak kesalahan. Salah ngomong, Wahyu pernah salah ngomong. Sehingga dikatakan bahwa Goranik itu, putra-putri Allah itu adalah yang terhormat, yang membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Sehingga orang-orang Quraisy sujud bersama-sama dengan Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah petani kurma. Muhammad salah ngomong. Dia bahkan berkata, engkau sesungguhnya lebih mengerti urusan duniamu. Terus, mengenai satu lagi, di mana ada pengemis buta. Ya, yang dikatakan anaknya Ibnu Maktum. Siapa itu tadi namanya itu? Berkata bahwasanya kalau ada seorang buta datang kepadamu ya Muhammad, engkau berwajah masam. Padahal barangkali ia ingin mendapat pelajaran. Barangkali ia ingin mendapat petunjuk. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy datang kepadamu, engkau melayaninya. Ini jelas sekali teguran kepada Muhammad. Jadi, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada Rasul. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya kami tidak membeda-bedakan. Jelas, yang dibedakan dan diutamakan itu hanyalah Isa ibnu Maryam. Bahkan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah di dalam Al-Quran. Saya bisa membuktikan. Saya tantang Yusuf PI, saya tantang Wafi dan semua teman-teman. Saya akan membuktikan dari dalam Al-Quran bahwasanya Isa anak Allah dan umat muslim wajib menyembah dan berbakti kepada Isa. Sama nanti. Ya, sama baik, kita di live besok waktu itu. Kita atur. Makanya jangan lupa bentar dulu, kau kebanyakan muter. Kau kebanyakan tahan muter. dia. Tidak tahan dia. Jawaban buat Ustadz Wafi mana? Saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Baik. Banyak muter kau. Lanjut. Ya, nanti itu dijawab ya. Kemudian, jelas saya tutup dulu dengan ayat Al-Quran. Muhammad itu berkali-kali memang dia melanggar Al-Quran. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran apa? Surat Al-Isra
ayat 37 atau 36. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jelas ayat ini dilanggar oleh Muhammad. Karena apa? Karena apa yang keluar dari mulutmu, sepatah kata pun akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad berkata kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu tidak ada gunanya, diikutin. Malah mereka gagal panen. Inilah Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Jadi jelas sekali, janganlah kalian melebih-lebihkan Muhammad. Karena Muhammad itu berdosa dan dia tidak patut dijadikan sebagai junjungan. Sebagai suri tauladan. Ya, kita itu harus membuat diri kita mirip dan segambar dengan Yesus. Jangan mirip dan segambar dengan Muhammad. Karena kita nanti akan berbuat dosa. Nah kemudian tadi, mengenai Markus. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, seharusnya itu sudah berhenti di ayat bagaimana di situ perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan menyaksikan di situ kubur itu telah kosong. Kemudian ada ayat tambah-tambahannya di situ yang dikatakan itu ayat sisipan. Begini, yang pertama-tama kita harus pahami, Yusufanu, Wafi. Tunjukkan Gimana? data ya. Tadi kan sudah kami tunjukkan, berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada, seharusnya Injil Markus itu berhenti di pasal 16 ayat yang ke-8. Kemudian ada ayat tambahan, ada beberapa satu paragraf itu yang merupakan tambahan. Betul? Jadi gini, Tambahan Wafi, ya. begini Ya. Wafi, begini. Datanya gimana? Itu pengambilannya dari manuskrip mana yang lebih tua dari Baik, Markus? begini Wafi, jangan lupa bahwa Injil itu bukan hanya Injil Markus saja. Injil itu ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Jadi sekalipun tuduhanmu itu benar bahwa ayat Injil Markus hanya berhenti di pasal 16 ayat ke-8, kemudian yang lain itu adalah ayat tambahan, seandainya itu benar, karena di sini para pakar pun ada yang mengatakan itu ayat itu sebenarnya tambahan. Ada. Ini bedanya, Kristen tuh jujur. Karena kami itu begini, sebentar, jangan gini. Kami itu tidak punya iman seperti imannya orang Islam bahwa kitab itu jatuh dari langit. Kami tidak punya iman yang seperti itu. Alkitab itu adalah kesaksian dari para saksi mata. Buku yang ditulis oleh manusia, dibuat, dikodifikasi oleh manusia, semua bisa dijelaskan. Kami tidak percaya dengan buku yang jatuh dari langit, padahal bukunya juga karangan manusia. Karena begini teman-teman, banyak orang muslim berpikir bahwa yang namanya Alkitab yang sejati itu harus turun dari surga, jatuh dari langit. Padahal umat muslim tidak punya kitab yang jatuh dari langit juga. Umat muslim juga kitabnya karangan manusia, dibuat ditulis oleh manusia dalam rapat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kitab Al-Quran sesungguhnya adalah kitab yang dibuat jauh setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu, silakan. Mana datanya ini? Gentar mereka. Nah, silakan, coba. Jawabannya Al-Kibul lagi, tambahan katanya. Lanjut Ustaz. Ya Allah. Silakan. Itulah. Jadi begini teman-teman, saya kadang heran memang ya. Saya heran kepada teman-teman seperti Mas Edis, para apologet Kristen. Kenapa mereka itu tajamnya ke Islam gitu loh. Tapi giliran ditanya tentang Bible-nya, mereka itu langsung mengatakan, andaikan itu benar tambahan, menurut para pakar. Kok menurut para pakar katanya tidak usah menurut-menurut? Tadi saya tidak boleh ikut ulama. Menurut pakar Islam, ulama tidak boleh. Islam itu adalah tergantung para pakarnya, bukan tergantung Al-Quran. Giliran saya tanya balik, kamu menggunakan dalil, kata para pakar, memang itu ayat tambahan. Jadi gimana ini?
tadi tentang ayat Goronik misalnya. Tentang ayat Goronik, saya jawab pakai Quran, Mas Edis. Surah Al-Hajj ayat 52. Saya nggak pakai tafsir, saya pakai Quran. Tapi Mas Edis malah pakai tafsir Ibnu Katsir. Katanya nggak boleh pakai tafsir. Tadi di awal nggak boleh pakai tafsir, kata Mas Edis. Berarti Islam ini tergantung para tafsirnya, bukan tergantung makna Al-Quran. Cobalah kita jujur, kata Mas Edis. Saya menjawab ayat Goronik itu menggunakan surah Al-Hajj ayat 52 Al-Quran. Langsung saya terjemah tadi kan. Mas Edis pakai tafsir. Giliran nanti ditanya ke Bible-nya sendiri. Jadi jangan sampai begini, Mas Edis. Ini nasihat ya, nasihat dari saya yang sudah belajar Bible selama 20 tahun. Jadi, saya itu sudah belajar Bible selama 20 tahun, Mas Edis ya. Kalau Mas Edis kan belajar Quran 13. Saya sudah 20 tahun. Jadi, waktu umur saya itu 9 tahun, itu saya sudah tahlilan pakai bahasa Bible dulu. Di rumah itu saya tahlilan bacanya Bible Yohanes, bukan baca surat Yasin ya. Jadi, begitu. Terus. Iya, jadi apa yang ada di dalam Bible itu, lalu Mas Edis mengatakan, kalau Al-Quran kan turun dari langit. Nah, turun dari langit itu jauh lebih makul, lebih masuk akal daripada Bible yang nggak ketemu ada di mana, nemunya ada di tong sampah. Itu lebih makul, lebih masuk akal, Mas Edis. Misalnya saya nanya, karena gini, kalau Al-Quran, mohon maaf Mas Edis ya, Al-Quran dibandingkan dengan Bible, itu mohon maaf Mas Edis, gak sebanding. Al-Quran itu 30 juz isinya kalamullah. Perkataan Allah semua. Tapi Bible, setebel-tebelnya itu, isinya perkataan-perkataan orang, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Ya kalau kita kumpulkan Bible, hanya perkataan Yesus dan Bapa Allah saja, itu sisa 2 lembar kitab kamu. Kitab kamu sisa 2 lembar itu bukan Bible nantinya. Itu namanya buku yang difotokopi lalu kena laminating, begitu. Jadi, kalau kita kumpulkan Bible, hanya perkataan Bapa Allah dan Yesus saja, sisa 2 lembar, Mas Edis. Sisa 2 lembar. Goronik tadi loh, Goronik yang Muhammad sujud Goronik itu sudah bareng. saya jawab pakai ayat Quran. Surah Muhammad sujud bareng berarti kan? Ayat ke-52. Waduh, kepanasan dia, guys, kepanasan. Potong-potong ya Allah. Padahal Muhammad tadi sujud saya tidak bareng itu loh. potong-potong gitu. Saya tidak potong-potong gitu. Jadi, Bible itu adalah cerita dari Lukas. Misalnya saya nanya ke Mas Edis, Lukas tahu dari siapa kejadian itu? Nama orangnya siapa? Apakah kredibilitasnya jelas atau tidak? Itu nggak akan dijawab sampai Dajjal keluar 3 kali, nggak akan dijawab. Waduh, Tat, kena. ada pembatas. Aduh, ada yang ngelaporin. Ada yang ngelaporin. Makanya, udah bilang juga apa? Kepanasan. Saya apa tuh lagi, Tat? bilang juga apa? Makanya menjawab. Nah, yo. Akhirnya kena report Aduh. kan? Kepanasan. Ada Kepanasan akun ya. lain Jadi, nggak, Tat? Ya, nanti kena ban itu. Dianu aja Kena dulu ban ganti. masalahnya. Mantap. Diganti dulu kalau Ganti bisa. dulu. Ya sebentar ya teman-teman, Edis, saya mau konfirmasi dulu. Di bawah ada Uniripa dan Sopkatul. Apakah kau sepakat dua-duanya dinaikin? Boleh, yang penting tertib aja. Maksud saya gini, Sob. Kita ini ingat, kita ini saudara sebangsa. Tujuan dari diskusi ini bukan untuk memecah belah persatuan, tidak. Supaya kita ini saling ngerti satu sama lain gitu loh. Biar kita ini meminimalisir kesalahpahaman kita. Naikkan aja, nggak apa-apa. Ustadz, sebelum lanjut sama Edis, izin ini dulu ya, tap-tap layar Iwan Pila nih biar tambah hangat lagi, tambah semarak lagi. Jangan lupa follow-follow ya, Ustadz Wafi itu akun kecil ya itu ya. ya, ganti akun Jangan- karena Atas ya. tadi Dan umatnya jangan Mas Edis lupa sudah mulai panas gitu loh. Dan jangan lupa muslim-muslim harus follow akun Edis TV. Biar kalian bisa diskusi dengan saya. Ikut sesat kau. Karena apa? Karena Ustadz Wafi kan babak belur. Yusuf PI sampai panggilin gurunya. Dipanggil dua gurunya. Kau. Bentar. Aku mau tanya dulu ini, Sopiatul ini mau Nyala open kamera cam nggak? semua ya? Nyalakan kamera, iya. Iya, Kalau nggak saya turunkan. wajib nyala kamera. Silakan Des, kasih tahu lah temanmu tuh. Iya, nggak apa-apa. Nyala kamera aja, Mbak. Kan ada pakai aja kamera. Oh, kamera saya nyala, saya lagi tiduran.
Saya cuman geli aja ngeliat si wifi. Kau udah kalah telak itu wifi. Aduh, 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 aduh. Nah, diturunkan. Bentar. Nih ku kasih tahu dulu ya sama Kristen. Kalau kau kagak mau ikut aturan saya, kau kagak ada tempat di tempat ini. Paham? Dah. Kalau diminta open cam ya open cam. Kalau kau ngomong tanpa open cam, kau nggak ada tempat. Langsung saya turunkan. Beres. Dah. Ya, silakan. Lanjut, Ya. Tat. Gimana Ibu Sofi ini? Kesini Yang cuma baik mau ya, friend. diskusi yang baik yuk. Jangan hujat-hujatan lah, yuk. Saya nggak ngehujat, saya itu hanya membandingkan ketidakkonsistenan Mas Edis. Di awal, Mas Edis selalu menentang saya ketika jawaban saya datang dari tafsir para ulama pakar. Tetapi, ketika Mas Edis sendiri terpojok dengan perkataan saya, dengan pertanyaan saya tentang Markus 16, kok bisa semakin hari semakin banyak ayatnya? Maka Mas Edis dengan tegas mengatakan, ya memang menurut para pakar itu ada yang mengatakan adalah ayat-ayat tambahan. Kenapa merujuk kepada pakar? Kenapa Bible gak bisa menjawab dirinya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ayat Goronik. Ayat Goronik, ketika saya sampaikan menggunakan ayat Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat ke-52. Itu jawaban saya tentang ayat Goronik. Maka ketika ada seorang Rasul diutus oleh Allah, lalu setan mencoba menyelipkan ayat yang ia kehendaki, yang ia inginkan, setan nih, maka Allah akan langsung menghapus ayat itu dan akan memberi peringatan, memberi tanda kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya seperti itu. Nah, tapi Mas Edis malah kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Bukan Ustaz, tapi sempet Tunggu dulu dulu, nggak? tunggu dulu, santai Mas Edis. Ini waktu Karena ini 4 loh. 4 nih. Jadi Ini kan waktu saya, saya Mas harus Edis. nyuri-nyuri sedikit-sedikit ini. santai, saya belum selesai, saya baru mulai begitu. Oke, baik. Saya dari tadi, ya. Ini bukan masalah 4 atau 3. Dari tadi Ustadz Yusuf itu diam, Mas Edis. Jangan framing gitu loh. Mas Ustadz Yusuf dari tadi tidak memberikan atau menolong jawaban saya. Tidak. Dia diem. Jangan framing seolah-olah kamu dikeroyok di roomnya Muslim. Jangan. Seperti itu. Wajar itu, wajar. Sehingga begini Mas Edis. Ketika seluruh jawaban saya menggunakan data, saya menampakkan data, tapi saya tidak mendapatkan data satupun dari jawaban Mas Edis. Kenapa Mas Edis selalu ketat dan tajam kepada Islam? Tapi giliran saya mengembalikan pertanyaan itu kepada pihak Kristen, yaitu Mas Edis nggak membawakan data sama sekali. Adakah data yang ditampakkan oleh Mas Edis tentang jawaban dari pertanyaan saya? Kan nggak ada. Nggak ada Mas Edis. Sehingga saya mengatakan, andaikan Al-Quran dibandingkan dengan Bible, itu ya sangat jauh. Kalau Al-Quran 30 juz seluruhnya isinya kalamullah. Tetapi Bible itu perkataan Lukas, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Misalnya saya tanya, Lukas adalah pencatat pendengar nomor 2. Dia bukan pendengar pertama. Dia mendapatkan kabar-kabar yang dia tulis seperti kisah para rasul itu dari orang pertama. Jadi dia seller. Seller yang dagang lewat owner. Jadi dia orang kedua. Nah, ketika dia adalah orang kedua yang mewartakan berita, saya minta satu nama saja. Misalnya ketika menceritakan perjalanan Paulus ke Damsik, lalu ada suara Yesus yang datang ke Paulus. Tahu dari siapa cerita itu Lukas? Namanya siapa? Kredibilitasnya dipercaya apa tidak? Satu ayat saja. Jangan Lukas secara keseluruhan. Kalau Lukas secara keseluruhan, Anda nanti akan bingung. Cerita tentang Paulus berjalan ke Damsyik, lalu ada datang suara Yesus yang datang kepada dia. Itu dicatat oleh Lukas secara tegas di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Siapa yang ngasih tahu siapa yang ngasih tahu Lukas cerita itu? Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Dan bagaimana kredibilitasnya? Jangan dibandingkan sama hadis. Kata Anda, Imam Bukhari setelah meneliti hadis, ternyata hadis ada 600.000. Dan ternyata yang sahih hanya 6.000. Nah, itu menunjukkan bahwa saking dari ketatnya ilmu hadis, hadis itu bisa dipilih antara sahih dengan dhaif. Ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, hadis bisa dikatakan sahih, ittisalus sanad. Jadi harus ada sanadnya. Mengabarkan itu tahu dari siapa dan kredibilitasnya gimana. 2 adalah adalatur rawi. Rawinya harus adil. Adil adalah malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orangnya tidak ahli maksiat. Tidak kemudian ada orang yang ahli maksiat, kabarnya kita terima dijadikan tempat ibadah, dijadikan nilai syariat. Enggak.
Nah, yang ketiga, orangnya harus dobet. Dobet itu apa? Cekatan. Ingatannya kuat. Keempat, tidak terjadi syad. Syad itu pertentangan antara orang yang terpercaya dengan orang yang lebih tinggi levelnya daripada dia. Yang kelima, tidak terjadi syad. Setelah itu, yang nomor 5, tidak terjadi illat. Nah, 5 syarat ini, kalau terpenuhi semua, baru hadis dikatakan sahih. Makanya ketika ada orang ngarang-ngarang hadis, ada orang nih ngarang-ngarang hadis, bukan perkataan Nabi tapi diatasnamakan kepada Nabi, maka hadis itu dinilai dhaif. Namanya hadis maudhu, makdzub, muftara. Hanya buatan. Itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang sahih. Yang dipakai adalah yang sahih. Nah, ketat seperti itu apakah ada di dalam Bible? Gak ada, Mas Edis. Gak ada. Makanya jangan pernah membandingkan Bible dengan hadis sahih. Jauh ma baina sama'i was sumur. Antara langit dengan sumur. Apalagi dibandingkan dengan Al-Quran. Yang syaratnya Al-Quran adalah mutawatir. Ramai diriwayatkan oleh orang-orang yang kredibilitasnya di atas rata-rata. Nah, saya tanya misalnya. Tadi kan kita ini sebenarnya sedang mendengarkan celotehan Mas Edis tanpa membuktikan dengan data. Mas Edis tajam kepada Islam dengan sedetail rupa. Tapi ketika kita sodorkan kitab suci dia langsung hilang ingatan. Langsung lupa sebagaimana dia menyerang Islam. Langsung lupa sebagaimana dia bertanya tentang Islam. Langsung pura-pura tidur sebagaimana dia itu lagi di Isra Mi'raj kan seperti itu. Nah, langsung lupa. Nah, tapi giliran ke Islam nih, nggak boleh nanya kepada para pakar. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ketika kita yang menyodorkan di dalam Kodeks Sinaiticus yang namanya Markus 16 ayatnya sampai 8. Adakah data yang lebih tua dari Sinaiticus yang ayatnya sampai 20 yang menjadi rujukan umat Kristen sedunia sekarang? Ada nggak? Langsung, ya itu namanya, ya kita akuilah, memang kitab suci kita memang ada tambah-tambahan. Kalau kitab sucinya saja ada tambahan, apalagi ceritanya. Kalau kitab sucinya saja ada tambah-tambahan, apalagi orang-orangnya. Makanya ketika kamu mengatakan kita tidak pantas mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ada beberapa kesalahan. Misalnya, Nabi Muhammad itu manusia, Mas Edis. Dan kesalahannya itu hanya untuk menjadikan sebuah syariat. Bukan kesalahan murni, bukan. Untuk dijadikan syariat. Misalnya, Nabi Muhammad tidak sholat subuh. Maka ada istilahnya sholat qadha. Nah, unassa walakin li usyarri. Aku dilupakan oleh Allah agar untuk dijadikan syariat kemudian. Keren Nabi Muhammad. Beliau yang menyampaikan. Misalnya Yesus mengutuk pohon ara di musim bukan waktunya pohon ara tumbuh. Ini panutan macam apa? Misalnya Yesus datang ke Probolinggo mau nyari mangga tapi di bulan Januari. Dia adalah panutan umat. Yesus datang ke Probolinggo nyari mangga di bulan Januari. Mangganya baru tumbuh di bulan Juni. Ini saya mau bilang dia goblok gak enak, dia panutan. Mau dibilang dia direndahkan gak enak. Bang, mohon maaf, Mas Yesus. Ini bulan Januari, Mas. Bukan bulan Juni. Mangga belum ada di Probolinggo. Kalau mau nyari mangga di bulan Juni, bukan Januari. Masa emas gak kenal sama Tuhan emas? Gak nanya ke malaikat yang menumbuhkan? Kok langsung main kutuk-kutuk saja? Ini apanya? Ini kesalahan fatal bagi orang yang mengatakan dia adalah firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan, nggak ngerti sama musim, bayangkan. Musim saja nggak tahu, apalagi ajaran umat. Apalagi ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual pedang, bayangkan. Kok ada panutan miskin, Mas Edis? Kok ada Tuhan itu miskin? Kenapa dia tidak posting di Facebook dan Instagram meminta donasi untuk berperang? Kok kalah dengan Mas Edis yang dalam waktu 1 tahun bisa membuat rumah apologet? Yesus saja untuk mengumpulkan donasi mau perang, nyuruh menjual pedang murid-muridnya. Kenapa Mas Edis tidak menolong Yesus untuk membuatkan rumah apologet agar dia lebih bersahaja? Begitu. Saya kira umat Kristen sekarang lebih pantas menuhankan Mas Edis daripada Yesus. Mas Edis dalam waktu 2 tahun bisa buat rumah apologet. Yesus mau perang nyuruh jual pedang muridnya. Kasihan kali beliau. Apakah beliau bisa dijadikan Tuhan panutan? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memiliki kambing, lalu ada orang kafir meminta kambing beliau. Apa kata beliau? Ambil semua. Sehingga orang kafir mengatakan,
Wallahi inni ra'aitu Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, aku melihat Muhammad kalau bersedekah seperti orang yang nggak pernah takut miskin. Keren Nabi Muhammad. Nggak kemudian ketika berperang, Utsman, Abdurrahman bin Auf, jual ya bajunya, jual ya, kita mau perang Badar nih. Kita mau perang Uhud nih, jual dulu ya baju-bajunya yang ceramah mahal. ini. Jual. Jadi ceramah dia. Bukan seperti itu. Bukan Jadi seperti itu, ceramah Mas Edi. dia. Jadi kalau dibanding-bandingkan mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus, ya lebih keren Nabi Muhammad lah Mas Edis. Nabi Muhammad itu orang yang keren, gak seperti Yesus ke musim mangga, gak paham. Jadi ceramah dia.